Bismillahirrahmanirrahim. Islam teng Indonesia niku riyen dibeta Wali Songo. Wali Songo niku rata-rata zuriyae Nabi sangka dinasti Bani Basaiban. Sehingga Wali Songo niku nganakno kirim donga wong mati ku ruwah. Perkarane khole Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Lah riyen Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, dadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko, mautun mati. Dia dianggap kota mati. Dene napa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh mara rono nak iso nangis utawa ibadah, nak ora raus. Selawale zaman pertama sing nggon niku zuriyae Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Sinten? Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir manggen teng Yaman. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafaul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pingirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yamani. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kudu rong. Terus mulane zuriyae Nabi ngantos sak mangke paling kathah ketemu di Yaman termasuk Rotibul Haddad Sayyid Abdullah napa Haddad ning Yaman sing nyari Ihya nu Sayyid Zabidi. Nggih tiyang napa Yaman Zabidi dari napa Yaman. Nganti saniki termasuk Habib Zain bin Smith niku riyen rayine teng Jakarta teng Bogor tapi sak mangke urip teng Yaman terus mantune Habib Haddar. Habib alim niku saniki sing moncar gene Sayyid Umar Hafid niku nggih Budi. Ada seorang kiai dari Banten namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus. Bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Ghuraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam. Kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan? Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang waro, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Akan tetapi yang dijadikan padoan itu adalah keadilan dia, ya kan, keworoan dia, ketinggian integritasnya dan kedudukannya, bukan nasabnya. Kalau masih ilmu ulama dulu dianggap itu dunia, maafnya pengakuan terhadap para habaib dianggap itu husnudzon.
Ini kan cangkolang ini. Ini mengambil ilmunya para ulama ini ilmu yang dhoniyah, bukan ilmu qat'iyah, bukan ilmu yakiniyah. Suul adab ini. Nek bahasa Surabaya kurang ajar ini. Dianggap ilmu tentang pengakuan di kitab-kitab yang ada di dalam ulama-ulama kita, para muassis kita, dalam kitab-kitab itu dianggap dhoniyah semua, padahal itu ilmu. Al ilmu nurun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu cahaya, nur. Oleh karena nur, kalau kamu mau ngaji, mencari ilmu, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihat siapa yang kamu mau ngaji padanya, ngaji agamamu. Nur yang ilmu itu agama itu tadi, nur itu ya agama itu tadi. Jadi kalau kamu ngaji ilmu, bukan ngaji pengalaman, ya, ngaji ilmu, yang mana ilmu itu nur, yang mana ilmu itu agama. Lihat siapa yang kamu aji. Kelakuannya si obis bener dah. Apa bal kedubal, bakadal, basandal, bageragal, sing penting keuntal. Harus dulu ulama dulu begitu. Para muassis Nahdlatul Ulama begitu. Gurunya minal habaib, santrinya minal habaib. Ini karena itu menganggap itu agama, nur, dan itu menghasilkan ilmu. Yang mana ilmu itu secara definisi al-hukmul jazim layak balut taghayyur, keputusan yang mantap yang tidak berubah-ubah. Kalau dhoniyah itu masih berubah-ubah, cuma khusnudzon, dianggapnya khusnudzon. Pengakuan terhadap Ba'alawi misalnya ya, oleh ulama-ulama kita itu khusnudzon. Waduh, celaka, nah ini celaka ini. Kurang ajar, dianggap khusnudzon, padahal itu ilmu, dan ilmu dari hal-hal yang yakin. Saya begini ini hanya karena kasihan. Soalnya saya tidak ngomong, tidak komentar, sudah selesai, sudah tidak akan pernah. Kebenaran akan tetap kuat. Kebenaran tetap. Saya tidak ngomong pun sebetulnya cukup. Tapi bagi orang awam yang mungkin butuh gimana sikapnya para pemimpin. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan, itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin, semua. Tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imat, saya datang. Karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Nah, iya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan. Saya misalnya saya yakin, hakul yakin
bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin, tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan asar, nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tekuni khidmah kita ini dengan dua hal ini. Termasuk mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas, karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Saya curiga jangan-jangan semua amal saya ini sebetulnya nggak ada artinya, termasuk salat saya dan sebagainya, karena tidak masuk ukuran standar menurut ukuran yang semestinya. Jadi semuanya ini tabarruk, dan saya yakin bahwa tabarruk ini adalah bagian paling pokok di dalam thariqah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana pesan Rais Am beberapa waktu yang lalu, bahwa kita bernahdlatul ulama ini menjalankan thariqah, yaitu thariqah Nahdlatul Ulama, yang saya maknai sebagai thariqah diniyah dan thariqah ijtimaiyah. Dan yang paling pokok di dalam thariqah ini adalah tabarruk. Semuanya yang kita lakukan ini kita yakini sebagai tabarruk dengan berharap berkah. Ini adalah pondasi dari seluruh aktivisme kita di dalam berorganisasi, dalam seluruh aktivisme kita dalam berkhidmah. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ya, tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Kalau tadi dalam video tadi digambarkan bagaimana Hadratus Syekh memaknai ayat yang dititipkan oleh Syekhona Khalil, bahwa siapapun yang memusuhi Nahdlatul Ulama akan menemui kehancuran, itu intinya sebetulnya kualat kepada Nahdlatul Ulama. Maka mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tindak tanduk kita, jangan sampai nantang kualat. Ada banyak hal yang memiliki makom mulia yang harus kita jaga betul. Ya, misalnya soal sawadul a'zam.
ketika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sawadil azam, ay as-sawadul azam minal ulama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini. Pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul azam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul azam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan, biar nggak jadi fitnah. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram. Nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Halo. Nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, Habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi.
Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas. Tidak mengatakan bahwa kaum Pak Alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan, kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli yang terbit abad 4 kah atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo ke susu menolak. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah. Mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian, pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh. Sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk, memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah bertawasul, lah keturunannya kayak narok. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariahku. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah, apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung, ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyamplok negara. Apa nyamplok itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara, ini keturunan Nabi, ini
Bukan, biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan bahtul masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Muntaid itu? Penting. Cuma untuk ukhuwah, wong sesama muslim ya kita ukhuwah. Toleransi, saling menghormati ya kita toleransi, saling menghormati. Halo. Tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi, ini biasa-biasa saja, itu loh. Ini nggak boleh kami beri sedekah karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah, gitu loh, biar clear. Ribut nasab niku ke tahun 700 Hijriyah. Niku teng Yaman pun ribut ngoten niku. Dadi niku mboten ribute wong Indonesia. Wong Indonesia mek ngendangi tok mawon. Asline ribute niku teng mriko. Tentang klan itu pun teng mriko. Lah teng mriki terus ana sing tidak ada, Sunan Wali Songo terputus. Lah ya akhirnya kan metu meneh kaya ngoten niku. Lah ya wis jarno. Kula ning sing durung tau gawe statement belas ta jarno mawon. Kalau ditelepon kali wartawan, Gus bikin statement. Ora, aku wis ngomong iku ket biyen, gentenan saiki aku. Lah gitu. Dereng enten ngomong nasab dan kula paling disi mbiyen. Sakniki begitu kabeh wis ngomong, lah kula apa melu ngomong wong kabeh wis ngomong. Nanti tak jelok ya wong terakhir kan ya tes DNA. Ya kono nek wong tes DNA. Wong bayar kok. Aku yo mau bayarin. Gitu di Indonesia itu sebenarnya riak-riak yang pasti akan terjadi, dan insya Allah lah persiapan pemilu itu demi terciptanya keamanan bangsa dan negara. Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan itu beda deh. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Nah dalam proses itu kita Pak Haji Hayat niku sudah melewati fase itu. Makanya cilikane didelok wong akeh, uripe bareng wong akeh. Sedane ya sik ditunggani wong akeh. Sugeng mbiyen niku wong diopeni kek imangan, saiki sedok niki sik dikeki suguhan kabeh. Lha niku. Dadi wong paralel ngeten niki. Mulane sampean wis arep-arep ora iso dadi wong saleh ngancani wong saleh. Wis ngoten niku mawon. Kancane koncone ngene. Sinten kula kancane Pak? Kancane sapa? Kancane koncone niku lho. Lho kancane niku. Lah arep mlebu swarga kan tetep fathuli fi ibah. Ibah tetep mlebu ning rombongan kawula niku. Ya muga-muga dhewe diakoni sebagai rombongan. Allahumma katut.